Trinitas sebenarnya menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Untuk kasih bisa terjalin diperlukan suatu jalinan hubungan antara satu dan lainnya. Inilah kenapa Allah memiliki tiga pribadi yang sudah saling mengasihi sebelum alam semesta diciptakan. Sewaktu dunia masih kosong dan gelap gulita, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Roh Kudus berada di tengah lingkaran kasih harmoni itu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di mana Yesus sebelum dunia diciptakan, sebelum ada cahaya, sebelum ada waktu. Di mana Yesus dan apa yang dilakukannya. Kalau pemahaman kamu tentang Yesus hanya sebatas dari kandang domba di Bethlehem, kawan, kamu ketinggalan kisah cerita terhebat yang pernah ada di alam semesta ini. Karena jauh sebelum Dia menangis dalam buayan di Bethlehem, Yesus sudah ada dalam keabadian bersama Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yesus sudah ada, dipersiapkan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kita akan mendalami ini dan kilas balik waktu melihat dari zaman purba kala, sebelum semuanya ada, sebelum semuanya diciptakan, ketika firman itu bersama-sama dengan Allah, di mana Yesus bukan hanya ada, tapi merencanakan, menciptakan, dan mempersiapkan penyelamatan manusia, bahkan jauh sebelum semua diciptakan. Di video ini bukanlah tentang pelajaran teologi, tapi perjalanan teologi. Kita akan kilas balik waktu tentang keabadian Yesus lewat firman demi firman, menanyakan apa yang Yesus lakukan sebelum dunia diciptakan. Kita akan melihat Yesus bukan dari sisi seorang anak bayi yang lahir di kandang domba Bethlehem, tapi sebagai Tuhan pencipta yang kekal, yang mengambil peran sebagai anak domba yang disembelih, anak yang berbagi kasih dengan Bapa. 1. Kekekalan Yesus. Tentang Yesus tidaklah mulai dari perut Maria di Bethlehem. Dia sudah ada sebelum waktu, sebelum segala sesuatu. Dia ada sejak semula, Dia ada sekarang, dan Dia akan ada selamanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang orang sering abaikan adalah kata adalah atau was di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, was adalah kata lampau. Dan di dalam grammar tata bahasa Yunani digunakan untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung dan terus-menerus di masa lalu, atau tindakan kebiasaan atau berulang di masa lalu. Jadi bisa dibaca, firman itu sudah ada dan terus berlangsung. Artinya Yesus bukan baru muncul ketika waktu sudah ada. Yesus sudah ada sebelum waktu. Malah sebenarnya Yesuslah yang menciptakan waktu. Dialah alfa sebelum alfabet. Dia sudah ada sebelum matahari ada, sebelum laut menggelora. Dia sudah ada. Dialah pencipta seluruh benda-benda langit di angkasa. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kamu ngerti gak betapa dalamnya arti tulisan Paulus itu? Artinya segala sesuatu yang kamu bisa lihat dan sentuh diciptakan oleh Dia. Yang tidak bisa kamu lihat diciptakan oleh Dia. Ini termasuk malaikat-malaikat. Ya, termasuk malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Yesus yang ciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa yang ada di alam semesta ini, galaksi cakrawala yang bergantungan di langit tidak terjatuh,
Itu semua karena kuasanya yang menahan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Yesus bukan hanya bagian dari kisah penciptaan, Dialah pencipta itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah Yesus. Sebelum semuanya ada, Dia sudah ada di dalam persekutuan kasih yang sempurna bersama Bapa. Mari kita lihat lebih dekat apa yang Yesus lakukan dalam keabadian bersama dengan Bapa sebelum alam semesta ada. 2. Saat kemuliaan Yesus bersama Bapa. Bayangkan, sebelum bintang-bintang ada, sebelum malaikat-malaikat ada, Yesus sudah ada dalam kemuliaan bersama Bapa. Begitu dalam, begitu murni dan begitu erat. Sangat sulit kita memahami seutuhnya dengan pikiran manusia kita. Mari kita rasakan dan maknai keintiman Yesus saat Dia berdoa di malam sebelum Dia disalibkan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Itu perasaan seorang anak ke bapaknya di malam sebelum penyalibannya. Itu bukan sekedar kata-kata, itu keintiman yang Yesus sampaikan kepada kita. Dia bernostalgia dengan Bapa sejenak, membuka tabir rahasia ketika Dia berada dalam hadirat Bapa sebagai anak yang dimuliakan sebelum dunia ada. Trinitas bukanlah sistem hierarki dinasti yang mengatur tingkatan atau jabatan lebih tinggi. Trinitas adalah satu kesatuan kasih yang sempurna, saling bersukacita dalam satu harmoni. Allah adalah kasih. Untuk kasih dapat terjalin harus ada hubungan. Inilah kenapa pemahaman teologi Trinitas sangat penting. Kasih membutuhkan jalinan hubungan. Ini jawaban yang jelas kenapa satu Allah, tiga pribadi. Karena kasih hanya bisa terjalin lewat suatu hubungan. Itu menjelaskan kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa berpasangan. Itu juga menjelaskan tentang adanya gambaran perkawinan anak domba, di mana Yesus disebut sebagai mempelai pria. Semuanya atas dasar kasih. Nah, sekarang kita mengerti bahwa kasih sudah ada jauh sebelum manusia ada di dunia. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Roh Kudus bergerak harmonis di antaranya. Yesus datang ke bumi bukan mencari pengakuan atau membuktikan kepada manusia tentang siapa dirinya. Dia sudah memiliki itu semua dalam kekekalannya bersama Bapa. Dia turun dari kemuliaannya bukan karena kekurangan, tapi karena berlebihan. Dari hubungan kasih dengan Bapa itulah datang keputusan untuk menciptakan. Dan dari sukacita yang keluar dari hubungan kasih itulah datang misi untuk menyelamatkan. Nah, misi inilah yang merubah segalanya. Bagaimana kamu melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sabar. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu tidak sombong. Dia memperlihatkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak putus asa melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Dia tetap ingin menyelamatkan kamu dan aku. Dia Tuhan yang berkuasa dan mempunyai rencana. Dia Tuhan yang tetap ingin menjangkau tangannya saat kamu butuh pertolongan. Ketika kamu berdoa, kamu bukan berseru kepada roh yang tergantung di langit yang tidak bisa menampakkan diri. Tapi kamu berbicara dengan Tuhan yang sudah ada sebelum waktu ada. Saat menaikkan pujian penyembahan, kamu menyembah kepada Allah yang kekal. Yesus anak Allah turun ke bumi bukan karena keharusan, tapi karena kemauannya. Karena kemauannya. 3. Rencana tentang domba disembelih sudah ditetapkan dari sebelum penciptaan. Iya, sebelum penciptaan dunia, sebelum penciptaan Adam di Taman Eden, sebelum ular menjalarkan dosa.
dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Kamu ngerti gak betapa dalam makna di balik wahyu yang diungkapkan Yohanes itu? Dia datang bukan karena terkejut akan manusia yang diciptakan berbuat dosa, terus dia harus membuat plan B. Tidak pernah ada plan B. Salib adalah plan E dari sejak semula, bahkan sebelum penciptaan. Dia sudah tahu manusia yang dia ciptakan akan berbuat dosa. Dia sudah tahu dia akan memikul salib ke Golgota. Sebelum ada dosa, penyelamat sudah ada. Sebelum ada pelanggaran, sudah ada darah yang ditetapkan akan tertumpah. Anak Domba Allah bukanlah rencana dadakan, bukan plan B. Malah Anak Domba Allah adalah inti dari kisah penyelamatan manusia dari sejak semula. Sebelum Lucifer memberontak, sebelum Adam diciptakan, semua sudah diketahui Allah. Jauh sebelum paku menembus tangan dan kakinya, jauh sebelum mahkota duri dikenakan di kepalanya, dia sudah melihat jalan menuju kehidupan kekal. Dia melihatmu, dia melihat wajahmu, dia tahu namamu. Dia melihat pemberontakanmu. Dia melihat semua perbuatan dosamu. Dan dia masih berkata, aku akan pergi menyelamatkan mereka. Dia tidak setengah hati menyelamatkan kamu dan aku dari dosa. Dia bayar hutang dosa seluruhnya dan dimeteraikan di kepalanya. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Inilah kisah tentang kasih agape sebelum waktu ada. Bukan keputusan karena panik atau dipaksakan, tapi oleh karena kasihnya yang mendorong. Dan kasih itu diperlihatkannya di kayu salib 2000 tahun lalu. Bagaimana manusia sanggup menolak kasih yang sebesar itu?